Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fresti Puspitasari, SPD MSc, dosen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomika Moneter. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa tentang konsep awal ekonomi moneter, teori tentang uang dan lembaga-lembaga keuangan, teori permintaan dan penawaran uang, teori tingkat suku bunga, dan kebijakan bank sentral di dalam menjaga stabilitas perekonomian, serta menjelaskan bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter. Di dalam mata kuliah ini, setidaknya terdapat 5 capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep ekonomi moneter, teori tentang uang, dan lembaga-lembaga keuangan. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu merangkum dan membedakan berbagai pandangan tentang ekonomi moneter. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan teori permintaan dan penawaran uang. Capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan dan menguraikan kebijakan moneter pada perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merangkaikan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dari kelima capaian pembelajaran ini, masing-masing memiliki satu alat assessment yang terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan juga melalui pembelajaran secara interaktif di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter pada sistem perekonomian terbuka. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu mungkin apa sih sebenarnya sistem perekonomian terbuka? Apa sih sistem perekonomian terbuka, Mbak Heni? Apa yang membedakan sistem perekonomian terbuka dengan sistem perekonomian tertutup? Mbak Firly? Lupa. Perbedaan mendasar pada sistem perekonomian terbuka dengan sistem perekonomian tertutup itu ada pada apa? Kalau perekonomian terbuka itu berarti suatu negara gimana kira-kira? Berinteraksi dengan negara lain tidak? Dalam bentuk apa sih biasanya interaksi antar negara? Dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor. Itu adalah perbedaan yang paling mendasar. Jika kita berbicara sistem perekonomian tertutup, maka di dalam model yang akan kita bahas itu tidak ada aktivitas ekspor dan impor. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter pada sistem perekonomian terbuka. Artinya di dalam model yang nanti akan kita bahas itu ada aktivitas ekspor dan impor di dalamnya. Nah, di sini poin-poin penting yang bisa kita gunakan di dalam model Fleming itu adalah yang pertama bahwa efektivitas kebijakan moneter di dalam sistem perekonomian terbuka itu tergantung pada sistem nilai tukar apa yang digunakan. Karena tadi ada aktivitas ekspor impor, otomatis pasti akan ada pertukaran mata uang, ya kan? Nah, karena ada pertukaran mata uang, maka di sini sistem nilai tukar yang digunakan suatu negara itu sangat berperan penting. Nah, apakah sistem yang digunakan itu adalah sistem nilai tukar tetap atau sistem nilai tukar mengambang? Di dalam model kita nanti, kita akan menggunakan model Fleming, yang mana model Fleming ini merupakan pengembangan dari model ISLM yang digunakan untuk sistem perekonomian tertutup. Nah, kemudian yang poin penting yang kedua adalah bahwa di suatu negara itu tidak mungkin dapat menerapkan arus modal bebas, nilai tukar tetap, dan juga kebijakan moneter yang independen di dalam waktu yang bersamaan. Ini yang sering dikenal sebagai the impossible trinity atau trilema kebijakan moneter. Jadi di dalam trilema kebijakan moneter ini ada tiga pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh suatu negara. Apakah negara tersebut memilih menetapkan nilai tukar tetap dan juga kebijakan moneter yang independen? Kalau mereka memilih
nilai tukar tetap dan kebijakan moneter yang independen, maka negara tersebut tidak bisa menerapkan arus modal bebas seperti di Cina. Jadi di Cina itu arus modal diawasi sangat ketat oleh pemerintahnya. Nggak bisa sembarangan orang investasi masuk ke Cina ataupun warga negara Cina sembarangan investasi keluar. Kemudian contoh yang lain, di sini ada Amerika Serikat. Amerika Serikat menerapkan arus modal bebas dan juga kebijakan moneter yang independen. Maka Amerika Serikat tidak bisa menerapkan sistem nilai tukar yang tetap. Amerika hanya bisa menerapkan sistem nilai tukar mengambang. Jadi suatu negara harus memilih dua di antara ketiga pilihan ini. Kalau di Hong Kong beda lagi. Di Hong Kong dia memilih sistem nilai tukar tetap dan arus modal bebas. Karena dia memilih sistem nilai tukar tetap dan arus modal bebas, maka kebijakan moneter di Hong Kong tidak bisa independen. Nah, kenapa nggak bisa independen? Nanti akan kita bahas ya, akan kita bandingkan. Kemudian di sini yang perlu kalian ingat sebelumnya bahwa asumsi yang kita gunakan adalah small open economy with perfect capital mobility. Artinya suatu negara itu menerapkan sistem perekonomian terbuka dengan arus modal bebas. Ini asumsi yang kita pakai untuk model kita nanti ya. Jadi ada arus modal bebas yang diterapkan di sini. Maka di sini persamaan antara pasar barang dengan pasar uang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan di pasar barang Y sama dengan C plus I plus G. Nah, kalau di dalam perekonomian terbuka di sini ada NX. NX menunjukkan apa? Net ekspor. Oke. Nah, asumsi yang kita gunakan di dalam model Fleming ini nanti adalah small open economy with perfect capital mobility. Sehingga di sini keseimbangan antara di pasar uang dan pasar barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan di pasar barang Y sama dengan C, di mana C merupakan C didapatkan dari mana? Konsumsi didapatkan dari Y dikurangi T. Pendapatan dikurangi dengan T adalah pajak. Ditambah dengan I merupakan fungsi dari suku bunga, ditambah dengan G, pengeluaran pemerintah, ditambah dengan NX atau net ekspor. Nah, kalau di perekonomian tertutup, NX ini nggak ada, ya kan? Nah, kemudian di pasar uang, ini M per P sama dengan L R Y, di mana di sini suku bunga R, kalian bisa melihat ada tanda bintang di atasnya. Artinya, R star di sini menunjukkan suku bunga dunia. Kenapa? Karena kita ada aktivitas ekspor impor, kita berada di dalam sistem perekonomian terbuka, sehingga tingkat suku bunga itu ditentukan oleh suku bunga dunia, sehingga kita menuliskan R sama dengan R star. Nah, di sini di dalam persamaan ini, maka tingkat pendapatan itu tidak lagi dikaitkan dengan suku bunga, karena suku bunga ini ditentukan oleh suku bunga dunia, melainkan dikaitkannya nanti akan dengan nilai tukar. Sehingga ketika nanti di sini kita akan melakukan proses pembentukan kurva IS bagaimana keseimbangan di pasar barang. Kita tidak akan lagi menggunakan kurva investasi, melainkan kita menggunakan kurva net ekspor. Nah, perhatikan di sini. E di sini adalah nilai tukar. Kalian bisa melihat ketika nilai tukar mengalami penurunan dari E1 ke E2, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah kenaikan pada net ekspor dari NX1 ke NX2. Penurunan pada nilai tukar itu artinya kita apa? Terdepresiasi atau terapresiasi? Terdepresiasi. Ketika kita terdepresiasi, nah berarti yang awalnya $1 itu 15.000, sekarang jadi $1 17.000 misalkan. Kita lebih untung kalau ekspor atau kalau impor nih? Lebih untung kalau ekspor. Maka ketika kita terdepresiasi, nilai tukar mengalami penurunan, ekspor akan meningkat sehingga net ekspor akan naik. Kenaikan ekspor akan mendorong kenaikan pada plan expenditure pengeluaran yang direncanakan, sehingga kemudian tingkat output Y ini juga akan naik dari Y1 ke Y2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di dalam sistem perekonomian terbuka, nilai tukar memiliki korelasi yang positif atau negatif dengan tingkat output. Positif atau negatif? Nilai tukar memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat output, di mana ketika nilai tukar mengalami penurunan, maka tingkat output justru akan mengalami kenaikan di sini. Ini adalah keseimbangan di pasar barang. Sedangkan keseimbangan di pasar uang di sini kita gambarkan secara vertikal. Kenapa secara vertikal? Ingat tadi bahwa di dalam model Fleming, R suku bunga domestik itu sama dengan suku bunga dunia. Berarti suku bunga ini bukan suatu hal yang bisa kita ubah sewaktu-waktu, sehingga di sini
suku bunga dunia digambarkan dengan menggunakan garis yang horizontal. Maka kalau diturunkan kurva LM-nya menjadi kurva LM star. Kurva LM digambarkan secara vertikal di sini. Nah, selanjutnya, bagaimana kebijakan moneter itu bisa diterapkan ketika suatu negara menganut sistem nilai tukar tetap? Ingat ya, tadi suatu negara itu bisa milih apakah milih sistem nilai tukar tetap atau sistem nilai tukar mengambang. Dengan asumsi sama, asumsi tetap adanya free capital mobility di sini. Nah, pada sistem nilai tukar tetap, artinya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing itu sudah ditentukan oleh bank sentral dengan nilai yang tetap. Meskipun di dalam implementasinya pasti akan ada perbedaan antara mata uang yang ditetapkan oleh bank sentral dengan mata uang yang di pasar. Nah, ini contohnya. Pada gambar yang di atas, kita bisa melihat bagaimana nilai tukar di pasar itu lebih besar dibandingkan sistem nilai tukar yang ditetapkan oleh bank sentral. Nah, apa yang akan terjadi ketika sistem nilai tukar di pasar lebih besar di sini? Apa yang terjadi? Kalau sistem nilai tukar di pasar lebih besar dibandingkan sistem nilai tukar yang ditetapkan oleh bank sentral, misalnya gini, di pasar itu sistem nilai tukar 1 dolar itu 15.000. Tapi bank sentral menetapkan 1 dolar itu 17.000. Nah, maka yang akan terjadi adalah apa? Karena di pasar tadi 1 dolar 15.000, sedangkan yang ditetapkan oleh bank sentral 1 dolar 17.000, maka ada yang namanya arbiter. Arbiter itu orang yang bertindak untuk memperdagangkan valuta asing. Nah, arbiter ini pada saat nilai tukar di pasar lebih besar dibandingkan sistem nilai tukar yang ditetapkan oleh bank sentral, dia akan membeli valuta asing yang ada di pasar, kemudian dia jual ke bank sentral. Jadi dia beli 1 dolar dengan harga 15.000 di pasar, dia jual ke bank sentral. Bank sentral tadi 1 dolarnya 17.000, dia untung berapa? Untung 2.000. Nah, aktivitas yang dilakukan arbiter ketika dia membeli dolar di pasar tadi, itu akan menambah jumlah uang beredar. Jumlah rupiah di pasar kan jadi bertambah tuh, ya kan? Karena arbiter beli dolar berarti kan menukarkan dolarnya dengan rupiah. Sehingga di sini akan ada pergeseran pada jumlah uang beredar dari LM1 ke LM2. Ada kenaikan jumlah uang beredar. Begitu pula sebaliknya, ketika nilai tukar di pasar lebih kecil dibandingkan yang ditetapkan oleh bank sentral. Di pasar 17.000 1 dolar, yang ditetapkan bank sentral 1 dolarnya 15.000. Maka arbiter tadi dia akan bertindak kebalikannya. Dia akan beli ke bank sentral yang harganya lebih murah, kemudian dia jual lah ke pasar. Dia jual, yang dijual di sini adalah valuta asing. Nah, sehingga jumlah uang beredar di pasar itu akan berkurang, jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang, sehingga di sini akan terjadi perubahan pada penawaran uang dari LM1 ke LM2. Nah, sekarang kita asumsikan tadi bahwa Indonesia misalnya menganut sistem nilai tukar tetap dan ada perfect capital mobility. Perhatikan gambar di samping. Apakah kebijakan moneter bisa berjalan efektif ketika suatu negara itu menganut sistem nilai tukar tetap dengan perfect capital mobility? Ya. Kalau sistem nilai tukar tetap berarti bank sentral harus menetapkan apa tadi? Harus bisa mempertahankan nilai tukarnya. Kan nilai tukar tetap berarti bank sentral harus bisa mempertahankan nilai tukarnya kan. Misalnya menetapkan 1 dolar 15.000, ya udah berarti apapun yang terjadi di dalam pasar bank sentral itu harus bisa mempertahankan agar 1 dolar bisa 15.000. Maka ketika di sini ada arus modal bebas, sehingga bank sentral ketika dia mau menambah jumlah uang beredar dari LM star ke yang garis merah ini, yang akan terjadi apa? Nilai tukar di sini titiknya dia seharusnya akan mengalami penurunan kan? Tapi nggak bisa melakukan ini bank sentral, karena bank sentral harus mempertahankan agar nilai tukar itu tetap di sini, nggak boleh berubah. Maka bank sentral akan mengembalikan kembali kebijakannya. Jadi kebijakan moneter itu tidak bisa berjalan secara efektif, nggak bisa independen di sini, dia nggak bisa berjalan sendiri. Pada akhirnya kebijakannya harus dikembalikan ke posisi semula agar nilai tukarnya tetap berada di posisi awal.
Nah, sekarang kita bandingkan kalau Indonesia menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Kalau Indonesia menganut sistem nilai tukar yang mengambang, maka di sini contohnya adalah kebijakan moneter yang dikeluarkan adalah kebijakan yang ekspansif. Ekspansif berarti menambah jumlah uang beredar atau mengurangi jumlah uang beredar? Menambah jumlah uang beredar, sehingga di sini kurva LM-nya bergeser ke kanan dari LM1 ke LM2. Kita bisa melihat bahwa pergeseran kurva LM1 ke kurva LM2 ini kemudian menyebabkan penurunan pada nilai tukar dari E1 ke E2. Penurunan pada nilai tukar, tadi ingat hubungannya nilai tukar dengan tingkat output adalah berbanding terbalik, sehingga penurunan pada nilai tukar ini akan diikuti dengan kenaikan tingkat output Y. Nah, maka bisa kita lihat ya di sini bahwa ketika suatu negara itu dengan asumsi tadi adanya perfect capital mobility dan dia menganut sistem nilai tukar mengambang, maka kebijakan moneter itu bisa berjalan lebih efektif dibandingkan ketika negara itu menganut sistem nilai tukar tetap. Di sini bank sentral bisa kebijakan moneter bisa bekerja sendiri. Jadi tidak seperti ketika menganut sistem nilai tukar tetap. Nggak bisa bank sentral menjalankan kebijakan moneter sendiri. Kebijakan moneter hanya bisa dikeluarkan sebagai bentuk respon ketika ada kebijakan pemerintah yang lain. Misalnya ada kebijakan fiskal apa, kemudian barulah kebijakan moneternya merespon, seperti itu. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu di dalam menjalankan kebijakan moneter, suatu negara harus meninggalkan salah satu dari trilema kebijakan moneter. Coba tadi Mas Diko, apa aja tadi pilihannya trilema kebijakan moneter? Trilema kebijakan moneter ini tadi apa aja? Free capital flow atau free capital mobility, kemudian independent monetary policy. Ya, nilai tukar tetap. Jadi harus memilih salah satu dari itu. Kemudian yang kedua, negara yang memilih menggunakan sistem nilai tukar tetap, maka kebijakan moneter hanya dapat berjalan efektif bila mengikuti kebijakan moneter yang lain. Artinya kebijakan moneternya itu tidak independen. Ini sesuai ya dengan tadi segitiga the impossible trinity, bahwa ketika suatu negara itu memilih free capital mobility dan juga fixed exchange rate, maka independent monetary policy harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, kebijakan moneter dapat berjalan efektif mendorong pertumbuhan output pada sistem nilai tukar mengambang. Sebab nilai tukar dapat bergerak secara bebas sesuai permintaan dengan penawaran valuta asing yang ada di pasar. Oke, nah sebelum saya tutup kelas hari ini, saya mau mengadakan games. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ini untuk mereview ingatan kalian ya. Ingatan kalian dari apa yang kita pelajari barusan. Nanti gamesnya gampang sekali. Jadi di dalam kertas yang kalian dapatkan itu ada pilihan turun atau naik. Ketika nanti saya memberikan pertanyaan, kalian tinggal angkat aja kertasnya. Misalnya saya ngasih pertanyaan, kalau nilai tukarnya turun maka tingkat outputnya gimana, naik atau turun? Nah, kalian langsung angkat aja jawabannya gitu ya. Kayaknya kurang satu. Tulis sendiri. Oke, udah siap? Nah, nanti yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan poin tambahan untuk penilaian pada capaian pembelajaran ini, gitu ya. Akan menambah poin. Oke, siap? Pertanyaan yang pertama. Pada saat nilai tukar mengalami penurunan, maka apa yang terjadi pada tingkat ekspor? Ayo, 1, 2, 3 semuanya diangkat ke atas. Semuanya diangkat ke atas. Nggak boleh nyontek. 1, 2, 3. Oke, benar semua, beri plus dulu. Semuanya benar. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Pada saat tingkat ekspor mengalami penurunan, maka apa yang akan terjadi pada plan expenditure? 1, 2, 3. Pada saat tingkat ekspor mengalami penurunan, apa yang akan terjadi pada plan expenditure? Maka plan expenditure-nya akan turun. Jadi kayaknya ada yang jawabnya ini naik 1. Yang benar jawabannya apa? Kalau ekspor mengalami penurunan, maka plan expenditure-nya akan
turun. Oke, berarti yang salah tadi berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. Apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka apa yang akan terjadi pada tingkat output? Angkat yang tinggi. Apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka tingkat output akan 1, 2. Siapa yang jawab turun tadi? 1, 2. Oke, berarti 2 yang salah, yang lainnya benar. Beri plus dulu untuk semuanya. Oke, sebelum saya tutup kelas kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan bertemu lagi minggu depan. Dan untuk penilaian pada capaian pembelajaran yang keempat ini adalah project, sehingga kalian akan saya berikan tugas untuk diskusi kelompok, studi kasus. Nah, tugasnya selain ini tadi untuk tambahan nilai ya, tugasnya adalah silahkan nanti kalian membuat kelompok 2 orang. Nah, setiap kelompok silahkan cari 2 negara minimal, cari 2 negara, kemudian kalian cari negara tersebut, dia memilih sistem yang mana? Memilih sistem moneter yang mana? Dari trilema monetary policy tadi. Mana yang dipilih? Misalnya contoh ya, contoh Indonesia. Indonesia itu memilih sistem nilai tukar yang mengambang dan apa? Independent monetary policy. Berarti Indonesia harus meninggalkan sistem nilai tukar tetap kan? Karena di Indonesia ada free capital mobility. Jadi Indonesia memilih free capital mobility dan independent monetary policy. Nah, setelah kalian mencari tahu misalnya negara Indonesia tadi, kalian lihat instrumen moneter apa yang digunakan. Apakah sudah jelas untuk tugasnya? Jika sudah, maka kelas hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.